Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh mengenang, boleh memaknai akan kematian Kristus di kayu salib yang menebus akan kehidupan kami. Kami tidak mau perenungan ini berlalu begitu saja. Ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa, untuk selalu memahami, bahkan mengerti akan kehendak-Mu melalui karya-Mu di salib itu ya Tuhan. Sehingga kami mengerti tentang kematian Tuhan yang sungguh berharga bagi kami. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yakni Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16b hingga ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16b hingga ayat yang ke-30. Saya ingin saudara membacakannya sendiri dan saya akan langsung masuk di dalam khotbah atau renungan firman Tuhan. Sekali lagi Yohanes pasal 19 ayat yang ke-16b hingga ayat yang ke-30. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan ini, saya beri judul kematian Tuhan ini. Saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk kita renungkan baik-baik. Pertanyaannya adalah, beranikah saudara mati? Atau apakah saudara tidak takut mati? Sekali lagi, beranikah saudara menjalani proses kematian? Atau sebaliknya, apakah saudara tidak takut mati? Saya berharap saudara menjawabnya di dalam hati saudara. Saya katakan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara benar jika saudara mengatakan saudara takut mati. Karena definisi kematian adalah tidak bergerak, tidak bernapas, tidak berkembang. Definisi kematian adalah sengsara yang paling mencekam. Definisi kematian merupakan penderitaan yang paling menderita. Bahkan kematian adalah kekalahan yang paling bawah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau mengalami keadaan seperti itu? Jangankan keadaan seperti itu, keadaan seperti kita saat ini Bapak Ibu Saudara, tidak bergerak kemana-mana, tapi masih bisa bergerak di dalam rumah, physical distancing. Kita disuruh berdiam diri di rumah, jaga jarak, kita sudah mengeluh. Apalagi kalau kita dalam posisi mati. Semua orang berusaha untuk tidak mati. Kenapa? Karena banyak orang berusaha untuk tetap makan, untuk mencari makanannya. Bahkan kalau seorang sakit, dia berusaha untuk sembuh, bahkan ngotot untuk disembuhkan. Artinya, kita, bahkan manusia, itu takut untuk mengalami proses kematian. Bahkan ada yang juga cenderung berbuat dosa. Demi apa? Demi dia tidak mati. Demi apa? Demi supaya tetap hidup. Nah sebaliknya juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara juga benar jikalau saudara juga adalah orang yang berani menghadapi proses kematian. Artinya kalau saudara berani menghadapi proses kematian, saudara memahami dengan benar kemana saudara saat mati. Orang yang berani mati, dia tahu pasti kalau dia mati, dia akan berada di tempat yang lebih baik daripada di saat dia hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang berani mati, dalam terkaan saya, orang yang memahami kemana dia berada setelah dia mengalami proses kematian. Atau kalau lebih sembrono lagi saya menafsirkan Bapak Ibu Saudara, menerka lebih sembrono, saya mau berkata orang yang berani mati adalah orang yang bosan hidup. Orang yang ingin lari dari derita hidup, maka dia akan mengakhirinya. Dia berani mengakhirinya dengan proses kematian. Nah Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, entah saudara, entah saya sekali juga, entah kita berani mati atau takut mati, saya mengajak kita memahami dengan benar tentang sebuah kematian. Supaya dengan demikian entah kita memilih berani mati atau berani tetap untuk hidup, atau tidak takut mati dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita memilih pilihan yang tepat. Yesus Kristus yang kita sebut Tuhan,
di satu sisi bergumul dan berdoa sedemikian rupa saat ia akan menghadapi proses kematian sebagai karya terbesarnya dalam hidup kita. Bahkan disebutkan dalam Lukas 22 ayat yang ke-44, peluhnya menjadi seperti titik darah. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita merayakan Paskah, jika dalam satu sisi Tuhan Yesus juga bergumul dalam menghadapi proses kematian yang akan ia hadapi, tapi di sisi lain kita tetap melihat bahwa Tuhan Yesus tetap berani menjalankan proses kematian yang harus dia hadapi. Saat ini kita merayakan Jumat Agung. Kita merayakan atau mengambil satu momentum untuk memaknai tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berani mati. Tapi pengertian apa dari kematian Tuhan Yesus yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pelajari saat kita akan menghadapi proses kematian dalam kehidupan kita juga? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan atau kematian Tuhan Yesus adalah jalan kemuliaan, bukan jalan kehinaan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya saat kita menjadi orang Kristen, orang yang menjadi percaya Yesus Kristus, saat itulah kita memiliki Tuhan yang bisa mati atau pernah mati. Ya. Di teologi lain, saudara tidak mendapatkannya. Namun tidak demikian, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kematian Tuhan ini bukanlah satu kehinaan. Kalau kita melihat, ya, orang yang mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan, kok Tuhan bisa mati? Akhirnya kita bisa melihat dari cerita Alkitab tadi juga, Bapak Ibu Saudara, orang mengolok Tuhan Yesus. Yesus menjadi ejekan, Yesus menjadi barang tertawaan. Algojo, para tentara, penonton yang hadir saat itu menonton Yesus dengan mengejek. Artinya kematian Yesus bagi mereka adalah sebuah kehinaan dan barang tertawaan. Tetapi sebaliknya bagi kita orang percaya, kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus menggantikan diri kita yang seharusnya mati dan dihukum. Bapak Ibu Saudara, adakah tindakan mulia lain yang lebih berharga, yang lebih mulia dari sebuah tindakan seseorang yang berani mati, mau mati demi orang lain yang salah? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang mau melakukannya. Bahkan dia bukan melakukannya hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk semua orang yang mau bertobat, yang mau datang kepada namanya yang kudus dan mau percaya kepada nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, yang pertama, ingatlah bahwa kematian Tuhan bukanlah sebuah kehinaan, tapi sebuah kemuliaan. Walaupun bagi orang lain itu adalah sebuah hal yang hina, sebuah hal yang menjadi ejekan, tapi tidak. Sesungguhnya rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kematian Tuhan adalah penyelesaian, bukan kegagalan. Sekali lagi, kematian Tuhan yang kedua adalah penyelesaian, bukan kegagalan. Kita melihat Tuhan mengatakan sudah selesai. Artinya tetelestai dalam bahasa aslinya, yang mengartikan Bapak Ibu Saudara, rencana indah Tuhan untuk karya penebusan umat manusia itu sudah selesai dilakukannya. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin harus dijalani dengan begitu mengerikan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah undur dan menyelesaikannya dengan baik. Yesus saat dia mati bukan berarti dia gagal, tetapi justru dengan kematiannya ia melakukan semuanya, ia membereskan semuanya. Tidak ada satupun Yesus dalam Alkitab kita, kalau kita membaca baik-baik, tawar-menawar. Oh, kalau mau dipukul jangan, kalau mau dicambuk tidak. Tapi Yesus sampai kematiannya, dia melaksanakan semuanya dengan beres, dengan baik. Bahkan semuanya telah selesai dia lakukan. Jadi yang kedua, Tuhan menyelesaikan segalanya melalui proses kematiannya. Kematian Tuhan adalah penyelesaian, bukan kegagalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapakah kita ragu? Kalau Tuhan sendiri sanggup menyelesaikan segala perkara, bahkan perkara tersulit sekalipun termasuk kematian, mengapa kita ragu untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Kita manusia pasti sering mengalami kegagalan atau setidaknya pernah gagal, tapi ingatlah bersama Tuhan Yesus, masalah kehidupan kita akan diselesaikan. Yang ketiga,
kematian Tuhan bukanlah akhir cerita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang berkata saya akan mati itu adalah akhir cerita kehidupan, maka wajar seseorang takut. Tapi kematian Tuhan Yesus yang mau katakan, Alkitab kita tidak berhenti berkisah saat Yesus mati, tapi ada kelanjutannya, ada peristiwa kebangkitan, bahkan karya-karya Yesus selanjutnya. Artinya cerita kematian Tuhan Yesus hanyalah merupakan sebuah proses untuk menuju cerita selanjutnya. Cerita itu tidak berhenti dan tidak selesai di situ. Artinya Bapak Ibu, secara teologi kematian Tuhan Yesus adalah proses untuk menuju kebangkitannya. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Oleh karena itu oleh karena ada cerita kematian maksud saya, maka ada cerita kebangkitan. Maka dari itu sebagai umatnya ingatlah Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, kematian, kegagalan hidup kita jalanilah sebagai sebuah proses untuk menuju proses yang selanjutnya, untuk menuju kehidupan yang selanjutnya. Sebagai orang percaya, kita pun pasti akan mati. Dan kita tahu pasti dengan iman kepercayaan kita saat kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka kematian kita juga menjadi proses supaya kita menuju kehidupan berikutnya bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Jadi yang ketiga, kematian Tuhan bukanlah akhir cerita, tapi sebuah jalan atau proses menuju kebangkitan supaya umat manusia yang percaya kepadanya tetap hidup dan bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pertanyaan awal mengenai takutkah kita kepada kematian. Kita akan takut jika kita memandang kematian adalah sebuah kehinaan, kita di neraka. Kematian menjadi sebuah kegagalan, kematian adalah akhir cerita. Kita akan takut jika kita memandang seperti itu. Tapi sebaliknya kita akan berani menjalani proses kematian jika kita sudah memahami bahwa kematian itu adalah suatu jalan menuju sebuah kemuliaan. Kematian adalah selesainya sebuah tugas kita. Kematian adalah bukan akhir dari sebuah cerita hidup kita, tetapi kematian adalah jalan untuk kita menuju proses yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kita pun pasti mati. Sekali lagi saya berkata, ingatlah kita pun pasti mati. Di hari Jumat Agung ini, saya mau mengajak kita gentarlah dan takutlah akan hari kematian kita jika kita belum bertobat. Tetapi jika kita sudah menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita sudah percaya dengan iman kita, maka tidak ada kegentaran. Kita berani untuk menghadapi proses kematian kita. Demikian kita bisa memaknai kematian Tuhan, menjadikan kematian Tuhan berharga dalam hidup kita. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Salam.